memaparkan sedikit pengantar mengenai subordinasi sebelum masuknya kita ke pokok bahasan kita selanjutnya. Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik dan reproduksi. Sedangkan untuk laki-laki, bertanggung jawab dalam urusan publik atau produksi. Sepanjang penghargaan sosial terhadap peran domestik dan reproduksi yang berbeda dengan peran publik dan produksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2020. Jadi, subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Subordinasi ini sudah ada sejak dahulu. Pandangan ini menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak, terutama pada perempuan dalam kehidupan. Baik, selanjutnya ada pokok bahasan. Pokok bahasan kita yaitu mencari contoh kasus berupa video singkat atau iklan yang terkait subordinasi yang kemudian 1. Dianalisis letak ketidakadilannya, 2. Permasalahan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender tersebut, dan yang terakhir memberikan konsep kesetaraan gender agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Di dalam film pendek kali ini, terlihat seorang lelaki yang memiliki kinerja yang sangat bagus saat bekerja di sebuah cafe shop, sehingga dia diangkat menjadi head barista oleh atasannya dan memiliki partner seorang perempuan. Disinilah awal permasalahannya terjadi. Sang lelaki tidak percaya dengan kemampuan dan kinerja yang dimiliki oleh partner perempuannya pada awalnya, karena menurut sang lelaki, pekerjaan yang diamanatkan kepadanya cukup berat. Jadi ia merasa terbebani dengan partner barunya yang ternyata adalah seorang perempuan. Atasannya pun juga memberi pesan kepada sang lelaki untuk tidak memberikan pekerjaan yang terlalu berat kepada partnernya, mengingat ia adalah seorang perempuan. Seiring waktu kerja, keraguan tersebut pun masih ada di dalam benak sang lelaki. Lelaki tersebut sudah tersugesti bahwa perempuan itu lemah, maka ia langsung mendiskriminasi teman satu kerjanya sebagai wanita yang lemah dan tidak mampu mengerjakan pekerjaannya yang dianggapnya merupakan pekerjaan berat. Akibat dari pemikirannya tentang wanita itu lemah, ia berperilaku cuek dan acuh terhadap partner kerjanya itu. Permasalahan yang ditimbulkan di dalam video tersebut sangat berkaitan dengan subordinasi, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang masih sering menimbulkan kesalahan dalam berpikir di masyarakat. Ini mengacu pada peran dan posisi perempuan yang lebih sedikit mendapatkan spotlight dalam berkarir ketimbang porsi dan kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki. Akibatnya banyak perempuan yang dipandang sebelah mata dan mendapat banyak keraguan dari banyak pihak tentang kemampuan yang ia miliki di suatu bidang, terlebih jika bidang tersebut dominan dikuasai oleh laki-laki. Letak ketidakadilan dalam video tersebut dapat kita lihat dari seorang perempuan yang ingin mengajukan diri sebagai ketua dalam suatu organisasi. Lalu muncullah teman lelakinya dan mereka mulai bercakap-cakap. Dari dialog tersebut dapat kita lihat bahwa laki-laki tersebut meremehkan perempuan karena ia mendengar bahwa perempuan itu ingin mengajukan diri sebagai ketua dalam organisasi tersebut. Hal itu tentu saja berkaitan dengan persepsi status perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah daripada laki-laki. Ia beralasan bahwa yang bisa memimpin dan bersikap tegas pada umumnya adalah laki-laki. Ini juga berkaitan dengan subordinasi gender di masyarakat yang acap kali beranggapan bahwa perempuan itu
lemah dalam mengambil keputusan, seringkali bersifat irirasional atau tidak menggunakan logika, dan lebih memilih menggunakan perasaan atau menggunakan sisi emosionalnya ketimbang berpikir logis. Ini menyebabkan mengapa perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Permasalahan yang timbul dalam video tersebut tentu akan mengakibatkan ketidakseimbangan peran dalam menutupi banyak ruang bagi perempuan untuk berkembang ke arah yang lebih maju, serta tidak langsung membenarkan suatu statement bahwa perempuan hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga dan tidak bisa membangun karir atau bahkan memimpin suatu perusahaan dan usaha. Padahal keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan sangatlah dibutuhkan, karena ada beberapa sisi dari masing-masing gender yang ini tidak dapat dimiliki satu sama lain. Di dalam film pendek ini menceritakan tentang seorang perempuan yang berkuliah di jurusan teknik, yang mana jurusan tersebut tentunya didominasi oleh mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Letak ketidakadilan dalam film pendek ini adalah adanya anggapan bahwa wanita tidak mengerti tentang mesin dan tidak akan mampu berada di jurusan teknik karena teknik terkenal akan kesulitannya. Hal ini berkaitan dengan statement mengenai peran dan pembagian kerja yang didasarkan pada gender ketika berhubungan dengan perempuan, dihubungkan dengan sifatnya yang feminis, lemah lembut, dan bersifat keibuan. Pendapat seperti ini seringkali dijadikan alasan dalam membatasi peran seorang perempuan untuk tidak melakukan pekerjaan yang dinilai berat serta memiliki resiko yang cukup tinggi. Lambat laun, akhirnya pendapat ini membuat perempuan menjadi tenaga kerja yang tidak produktif dan tak memiliki sumbangsih terhadap pembangunan. Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jika memang sang perempuan memiliki passion dalam suatu bidang, sekalipun bidang tersebut didominasi oleh laki-laki, maka perempuan pun memiliki hak yang sama untuk maju dan mengasah diri dalam bidang tersebut. Konsep yang ditawarkan. Konsep ini ditawarkan agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Adapun konsep tersebut yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai sesama wanita, hendaknya saling mensosialisasikan bahwa wanita itu mampu bekerja dengan baik di dalam pekerjaan yang dominannya lelaki. Kedua, pembuktian. Perempuan dapat membuktikan bahwa dia mampu untuk menjadi seorang pemimpin tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan. Seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa public figure seperti Susi Pujiastuti, Najwa Shihab, dan Sri Maharani. Ketiga, mengabaikan statement atau pandangan negatif tentang perempuan dan tetap fokus pada tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Keempat, menggencarkan bahwa kesetaraan gender itu penting. Seperti contoh terlihat pada video pertama bahwa ada seorang lelaki yang memiliki sifat pekerja keras dan pantang menyerah. Juga ada pula seorang perempuan yang memiliki sifat teliti, rapi dan dalam bekerja serta kemampuan berkomunikasi yang baik. Jika kedua ini dapat dikombinasikan, maka akan mencapai kinerja atau sistem bekerja yang bagus. Tentunya hal ini perlu didukung oleh kesadaran para lelaki terkait dengan kesetaraan gender. Yang kelima atau yang terakhir, hendaknya setiap individu tidak merendahkan kemampuan perempuan hanya karena memandang gendernya saja, dan perlu bahu-membahu setiap individu untuk menanamkan statement
baru di dalam masyarakat terkait dengan kesetaraan gender, serta pandangan baru mengenai perempuan bahwa perempuan bukan hanya sebagai urusan domestik dan reproduksi. I'm not the girl that I used